Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rajain Channel. Oke teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang usaha WiFi voucher di tahun 2022 teman-teman ya. Setelah sebelumnya saya sudah mengupload video tentang usaha WiFi itu di tahun 2020 dan hasilnya lumayan. Tapi apakah usaha WiFi voucher ini masih worth it di tahun 2022? Ternyata jawabannya sangat merugikan teman-teman ya. Ada beberapa alasan mengapa saya menyebutkan bahwa tahun 2022 ini usaha WiFi voucher itu merugikan teman-teman ya. Oke, langsung saja. Alasan pertama kenapa usaha WiFi voucher itu di tahun 2022 merugikan teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kerugiannya, kita kerugian bandwidth internet atau kecepatan internet. Bagi pemula yang pertama mau usaha WiFi ini harus mengetahui atau paham betul apa itu bandwidth internet teman-teman ya. Bandwidth internet adalah maksimal besaran transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Jadi gini teman-teman, misalkan kalian berlangganan 20 Mbps dari satu ESP teman-teman ya. Nah, untuk 20 Mbps itu adalah 20 megabit per second. Ingat 20 megabit ya, dimana kalkulatornya seperti ini teman-teman. 20 megabit per second sama dengan 2,4 megabyte per second. Gimana perhitungannya seperti dari foto sebelah sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya 20 Mbps, itu kecepatan internet downloadnya hanya 2 sampai 2,4 megabyte per second. Nah, ini harus dibedakan antara bit dan byte teman-teman ya. Gimana perhitungannya adalah kalau kita 20 Mbps atau 20 megabit per second, itu perhitungannya 2 sampai 2,4 megabyte teman-teman. Jadi kecepatan internetnya sebenarnya itu 2,4 megabyte teman-teman ya. Misalkan kalian udah tadi 20 Mbps berlangganan teman-teman ya, dengan harga sekitar 350 sampai 400 ribu rupiah per bulan. Nah, untuk mengembalikan modal kalian harus minimal mempunyai 5 user atau 5 pelanggan rumahan teman-teman ya, dengan asumsi 100 ribu per orang nih. Misalkan 5 orang kan jadi 500 ribu. Nah, kalian udah balik modal tuh. Jadi kalian berlangganan 20 Mbps itu dibagi untuk 5 pelanggan. Nah, ini karena untuk balik modal teman-teman ya. Nah, tambah lagi untuk keluarga kita itu misalkan 3 orang, jadi 8 orang. Jadi kalkulatornya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian 20 Mbps dibagi 8 user atau 8 rumahan, itu akan mendapatkan tiap-tiap user itu sekitar 2,5 megabit per second atau 250 kilobyte. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya maksud saya. Jadi kalau misalkan kita punya 20 dibagi 8 user, itu sekitar 2,5 megabit per second atau 250 kilobit per second. Kilobyte per second teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kuat nggak sih atau cepat nggak sih 250 kilobit per second? Sangat cepat teman-teman. Tapi di tahun 2010, untuk tahun 2022 ini, jangankan 250 kilobyte, TikTok aja, di aplikasi TikTok itu supaya dapat jalan dan muter itu harus menggunakan 10 megabit per second teman-teman. Jadi untuk tahun sekarang ini aplikasinya kan udah berat-berat nih. Jadi kecepatan segitu tidak akan cukup. Itu pun kita hanya cukup menutupi untuk setoran. Belum lagi kalau misalkan kita pengen untung nih, harus banyak kan klien teman-teman ya. Jadi otomatis bandwidth yang 20 Mbps itu bakal dipecah-pecah lagi. Jadi seperti itu buat teman-teman yang baru mulai usaha WiFi ini, harus tahu dulu bandwidth. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya 20 Mbps nih, harus tahu nih, kalau misalkan dibagi jadi berapa orang itu kecepatan internet kita akan gimana. Jadi rata-rata di Indonesia itu 20 Mbps, wah cepet nih. Itu Mbps-nya megabit per second, bukan megabyte seperti pada kuota-kuota internet teman-teman ya. Jadi harus dipahami. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan mau mulai, sebaiknya nonton dulu video ini. Dan kalau misalkan masih ragu nih teman-teman ya, kalian nggak usah usaha voucher, ternak lele atau yang lain saja teman-teman ya. Karena ini sangat merugikan teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kalian pengguna TikTok, pengguna YouTube. Di TikTok nih kalau misalkan buka TikTok aja itu harus 10 Mbps.
Dan kalau misalkan kalian juga YouTuber, itu untuk uploadnya saja kalau misalkan 200 KB per detik, itu misalkan kalian punya video nyampe 2 GB, itu kelar-kelar bisa 2 hari teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Langsung ke kerugian yang kedua teman-teman. Kerugian yang kedua adalah modal berjalan teman-teman. Kenapa modal berjalan? Karena walaupun misalkan oke lah, kalau misalkan modalnya besar itu sekali modal gak apa-apa. Karena di WP ini kita harus setiap bulan bayar teman-teman. Jadi modalnya setiap bulan itu harus mengeluarkan modal. Terlepas dari pertama kita modal usaha beli alat dan sebagainya, dan di per bulannya juga kita harus tetap bayar teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebenarnya masih banyak lagi kerugian dari usaha WP Voucher ini teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.